Salam Komandan. Komando menangkan Anies Baswedan. Ya sahabat semua, Anies Rashid Baswedan menjadi salah satu capres yang terus moncer elektabilitasnya, tapi juga terus dihantam dari berbagai penjuru. Upaya-upaya untuk menjegal beliau untuk tidak mendapatkan tiket dari partai koalisi juga terus terjadi sampai hari ini. Dan seperti yang lalu-lalu, Anies Baswedan pun diidentikan, disebut-sebut sebagai orang tokoh yang mengedepankan politik identitas. Padahal politik tanpa identitas apa namanya? Identitas kita harus jelas. Jangan keluar-keluar ke sana mengedepankan politik identitas, dirinya sendiri juga melakukan politik identitas. Bahkan yang dituduhkan politik identitas, Anies Baswedan, memang dia didukung oleh banyak ustadz, ulama, kiai, tapi juga dia didukung oleh para pendeta. Nah, ini justru yang menarik. Ini kita dapatkan kabarnya ya dari portal islam.com. 70 pendeta deklarasikan sahabat Anies Baswedan sumut. Ini bahkan yang memberitakannya portal Islam pula. Luar biasa ini ya. Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menjadi saksi bahwa Gubernur Anies Baswedan diterima semua kalangan umat beragama termasuk umat Kristiani. Sedikitnya 70 rohaniawan dari berbagai denominasi gereja berkumpul di Geraha Cahaya Kemuliaan, Jalan Seribu Dolok, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar, Marimbun, Sabtu 27 Agustus 2022. Ya baru beberapa hari yang lalu. Datang dari 20 kabupaten kota yang ada di Sumut, mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan sekaligus membentuk kelompok relawan Sahabat Anies Baswedan Sumatera Utara. Disingkat SAINS. Wah, keren ya. Ilmu pengetahuan ya. Memang Anies Baswedan menonjol sekali kecendekiawanannya ya. Apalagi kita ketahui bersama, beliau juga mantan rektor Paramadina. Kami sahabat Anies Baswedan Sumatera Utara hari ini bersama-sama berdoa mendukung Anies Baswedan bahkan untuk Indonesia maju. Demikian closing statement kami. Tuhan memberkati. Horas. Ucap pendeta doktor. Wah, pendetanya juga doktor ya. Dr. Harapan Nainggolan dari Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Medan, yang didaulat menutup pembacaan deklarasi. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia API Siantar, Dr. Zahara Sitinjak, yang sebelumnya membacakan isi deklarasi dan alasan mendukung Anies, lalu menyambut dengan meneriakkan yel-yel dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pembina Sains Sumut, Pendeta Horas Sianturi menjelaskan mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden karena menilai Gubernur DKI Jakarta itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pada prinsipnya, kita mencoba membuat yang namanya sebuah informasi tentang anak-anak bangsa yang potensial bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentunya salah satunya adalah Bang Anies, jelasnya dalam perbincangan dengan KBA News. Penilaian tersebut berdasarkan rekam jejak Anies selama ini. Dia menilai Anies berhasil selama memimpin ibu kota. Berbagai infrastruktur spektakuler berhasil dia bangun. Misalnya Jakarta International Stadium. Saya belum pernah tuh ke JIS, cuman lewat aja berapa kali. Tapi itu ketika lewat ya memang mega sekali tuh. Belum lagi bagaimana perhatian dan kepedulian Anies terhadap umat beragama. Pendeta dari Gereja Injil Seutuh Internasional, GISI, ini menyontohkan program bantuan operasional tempat ibadah BOTI yang dicanangkan Gubernur Anies. Ya itu ya, sempat kita bawakan juga dalam beberapa video bagaimana seorang Anies Baswedan mampu memberikan bantuan operasional tempat ibadah yang angkanya juga tidak main-main gitu. Dan itu diberikan secara merata kepada seluruh agama yang diakui di Indonesia. Yang diakui, yang tidak diakui tentu tidak dapat bantuan. Kan tidak diakui. Program bantuan operasional tempat ibadah di Indonesia baru di Jakarta yang kami dengar ada paparnya. Itulah ya kehebatan Anies Baswedan ini menjadi magnet seluruh warga kita, sahabat kita yang ada di berbagai wilayah lain yang ya dalam tanda petik ngiri lah ya. Jakarta bisa dikelola dengan manajemen, dengan kepemimpinan yang luar biasa. Tentu mereka pun ingin dipimpin oleh pemimpin yang sama.
Gimana caranya? Gimana caranya Pak Anies bisa memimpin Sumut, Jabar, Jatim, Sulawesi, dan seterusnya? Ya harus jadi presiden. Bahkan sambungnya, Anies juga merevitalisasi gedung gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel di Gambir, Jakarta Pusat, dan menjadikannya sebagai cagar budaya. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI sampai menggelontorkan dana sebesar 24,6 miliar untuk proyek revitalisasi tersebut. Luar biasa. Pihaknya yang selama ini termakan isu bahwa Anies seorang pemimpin yang intoleran sadar bahwa Anies bukan seperti yang dituduhkan. Jadi sebelumnya memang terframing juga gitu ya tadi. Anies intoleran, radikal, dan sebagainya. Tapi fakta menunjukkan yang sebaliknya. Selama ini kami berpikir Anies itu intoleran. Setelah kami dapati tidak ada di masa kepemimpinannya tentang intoleran. Bahkan semua berjalan dengan baik. Pengurusan IMB gereja juga berjalan dengan baik. Bantuan-bantuan kepada gereja juga berjalan dengan baik. Kenapa ada isu-isu seolah Bang Anies ini intoleran? Katanya mempertanyakan. Ya itu kerjaan buzzer. Menariknya mereka tidak hanya mengetahui melalui pemberitaan tentang berbagai prestasi Anies tersebut, tapi menyaksikan langsung beberapa capaian orang nomor 1 di ibu kota dengan datang secara khusus ke Jakarta. Termasuk menemui pimpinan dan pelayan GPIB Immanuel untuk mendapatkan informasi secara langsung. Ini kalau di Islam namanya tabayun ya, klarifikasi, konfirmasi, mendatangi langsung. Bukan terframing di media sosial, di Twitter, kemudian ikut-ikut terpengaruh. Nah itulah bahayanya Denny Siregar CS. Kita ke sana karena hati. Kita mau melihat langsung, bukan karena ada sesuatu yang dijanjikan. Kita mau bergerak dengan hati, ungkap pendeta yang juga menjabat sebagai sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injil Indonesia PGLII Siantar Simalungun Sumut ini. Ini memang luar biasa. Di konsep Islam pun kita akan sangat menghormati, kita justru sangat toleran terhadap agama-agama lain. Kan dalam persoalan ibadah itu kan lakum dinukum waliyadin. Agamaku bagiku, agamamu bagimu. Silahkan beribadah dengan caramu, kita beribadah dengan cara kita. Tidak saling mengganggu, kita saling menghormati. Ukhuwah Islamiyah untuk sesama Islam. Untuk level negara antara umat beragama, ukhuwah wataniyah. Ini yang terus kita jaga gitu. Makanya jangan terframing lah oleh suara-suara yang justru membalikkan fakta. Karena itu mereka berharap banyak kalau seandainya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menjadi Presiden RI ke-8 penerus pemerintahan Joko Widodo. Dan kita lihat Jakarta, ya, Pak Anies Baswedan juga sama meneruskan kepemimpinan Joko Widodo. Pak Anies Baswedan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang bagus, yang memang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Jadi rasanya tidak ada gitu kan program-program Pak Jokowi yang karena sentimen, apalagi sentimen negatif kemudian dibatalkan. Tidak ada, justru dilanjutkan. Jadi kalau bicara Jakarta, Anies Baswedan berhasil melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo dengan jauh lebih baik. Maka hal itu pun berlaku dalam konteks keindonesiaan. Anies Baswedan insya Allah akan mampu melanjutkan program-program yang baiknya dari Pak Jokowi. Dan akan meningkatkannya jauh berkali-kali lipat. Nah kurang lebih begitu saja polanya ya. Harapan kita kalau terpilih sosok seperti Bang Anies bisa menunjukkan hal yang lebih baik ke depannya, tandasnya. Ya saya kira itulah keinginan kita bersama. Fakta sudah membuktikan ya, bahwa Pak Anies mampu membuat Provinsi DKI Jakarta menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Menjadi pusat perhatian dunia. Nah jadi mari buat sahabat-sahabat semua, sahabat SJ Channel yang belum menentukan pilihan, silahkan dipilih dari prestasinya. Silahkan dipilih dari profil kepribadiannya. Bukan dipilih berdasarkan hasil pencitraan. Bukan hasil iklan bertahun-tahun. Kita harus memilih dari prestasi yang ditujukannya bertahun-tahun, bukan dari iklan yang bertahun-tahun. Gitu ya.